Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu mendampingi kita semua apapun situasi hidup kita. Saya ajak kita semua, mari kita tetap bersyukur karena Dia tidak akan pernah melupakan kita. Saya juga mengajak Anda pada hari ini untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan bahwa tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawab orang itu, maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam firman Tuhan hari ini, dalam Injil Markus, dikatakan hukum utama yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum kasih. Sekali lagi, hukum yang diajarkan oleh Yesus adalah hukum kasih. Pertanyaannya, mengapa? Karena Allah sendiri adalah Allah yang berbelas kasih, dan kita adalah anak-anak dari Allah yang berbelas kasih itu. Maka kita diajak untuk mengikuti Dia dengan setia dalam kasih itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ada seorang ahli Taurat dalam Injil hari ini datang kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Perintah yang paling utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu." Sungguh luar biasa. Kita diajak untuk mengasihi Allah melampaui apapun juga. Maka penekanannya adalah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap. Kita diajak untuk mengasihi Allah melebihi apapun dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Hanya Dia andalan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan dikatakan lagi dalam bacaan hari ini, dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Tuhan mengajak kita bahwa untuk mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Karena Tuhan juga hadir dalam setiap pribadi-pribadi yang ada. Pertanyaan buat saya dan Anda renungkan, kenapa mengasihi Allah itu juga harus mengasihi sesama? Karena bagaimana mungkin kita mengasihi Allah lalu kita membenci ciptaannya? Kita mengasihi Allah dalam segala ciptaan yang ada di muka bumi ini. Maka Tuhan menekankan tadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Berarti kedua perintah ini yang paling utama yang harus kita lakukan sebagai orang-orang Kristiani dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaan buat kita renungkan lagi. Sudahkah kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Istri mengasihi suami atau suami mengasihi istri? Kita diajak untuk saling mengasihi. Maka suami istri itu disatukan. Dalam ketidaksempurnaan kalian disatukan. Agar kalian bisa menyempurnakan satu sama lain. Dalam keterbatasan masing-masing pribadi suami istri, Anda bukan orang yang sempurna. Maka Anda dipanggil disatukan oleh Tuhan dengan kasih. Agar dengan kasih yang dimiliki Anda dari Tuhan, Anda saling menyempurnakan, membahagiakan, menguduskan satu sama lain dalam kehidupan kalian. Kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Maka mari, kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita berjuang juga untuk mengasihi pasangan hidup kita. Atau sebagai seorang anak, kita berjuang untuk mengasihi orang tua kita. Kita tidak hanya ingat diri kita sendiri. Orang tua sudah bekerja keras sampai kita berhasil. Orang tua mungkin tidak menuntut sesuatu yang besar dari hidup kita, tapi sekedar perhatian, sapaan. Itu sungguh meneguhkan mereka, menguatkan iman mereka di masa-masa tua mereka. Itulah kasih. Maka sekali lagi, lakukanlah hal yang kecil tapi dengan cinta yang besar. Tidak perlu melakukan hal yang besar, tapi dengan wajah yang bersungut-sungut. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita diajak untuk juga melakukan pertobatan. Untuk bisa mengasihi orang lain, kita harus bertobat dari segala kelemahan-kelemahan kita. Kita bertobat, kita memohon, kita meminta rahmat dari Tuhan, agar kita mampu melakukan perbuatan-perbuatan kasih dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mari kita berjuang dalam keterbatasan hidup kita. Kita harus terus datang kepada Tuhan. Kita melakukan pertobatan demi pertobatan. Lalu kita mengasihi Allah, ingat baik-baik, harus melebihi segala sesuatu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Dia sudah menyerahkan darah yang paling mahal. Itu bukti kasih yang luar biasa dari Tuhan kepada kita. Lalu apa yang mau kita balas untuk kasihnya Tuhan? Mari kita kasih sesama yang ada di sekitar kita, termasuk orang-orang yang tidak kita senangi. Tidak mudah, tapi kita berjuang. Harus ada kemauan. Ingat, Tuhan pernah mengatakan, Dia beri matahari yang sama baik kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Berarti Tuhan sangat mengasihi semua orang, apapun latar belakangmu. Dan Dia mengharapkan agar yang baik terus menjadi pribadi yang baik. Agar yang belum baik masih jatuh dalam dosa supaya bertobat. Agar tetap memperoleh belas kasih dan kerahiman dari Tuhan sendiri. Allah kita
adalah Allah yang penuh kasih, maka mari kita belajar juga menjadi pribadi-pribadi yang penuh kasih bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita diresapi oleh firman Tuhan, kita diingatkan kembali untuk mengasihi Allah kita, juga mengasihi sesama kita. Karena kedua hukum ini adalah yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka mari untuk melakukan itu semua, kita mohon rahmat kekuatan dari Tuhan dalam doa-doa kita, dan kita mohon berkat darinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami bersyukur atas berkat demi berkat yang boleh kami alami dalam kehidupan kami, akan cinta dan perhatian-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami belum bisa mengasihi orang lain, kalau kami masih menyimpan rasa dendam, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Bantulah kami dalam kerapuhan kami, agar kami mau dari hari ke hari melakukan pertobatan dan mengasihi Engkau di atas segala-galanya dalam diri sesama yang ada di sekitar kami. Berkatilah suami istri yang saat ini sedang dalam pergumulan berat. Semoga mereka juga tetap setia pada janji perkawinan yang mereka ucapkan. Berkatilah anak-anak yang saat ini jauh daripada-Mu Tuhan, agar mereka juga kembali kepadamu, Sang Sumber Kasih Sejati. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.